Halo brother, lu mungkin lagi nungguin nih update iOS terbaru. Dan ya, kali ini gue hadir dengan iOS 16.5 beta ketiga. Selain iOS, ada juga update iPadOS 16.5 beta 3, tvOS 16.5 beta 3, HomePodOS 16.5 beta 3 juga, macOS di 13.4 beta 3, dan yang terakhir ada juga watchOS 9.5 beta 3. Untuk iOS 16.5 beta 3 ini udah gue coba install di iPhone 11 gua. Dan untuk size update-nya sendiri relatif agak kecil, cuma 490-an MB. Untuk build number ada di 20F5050F. Sementara untuk di iPhone storage, di iOS maupun sistem data ini nggak ada masalah, nggak ada isu pembengkakan atau isu-isu yang lainnya, relatif normal. Untuk size-nya di iOS-nya 8,82 GB, sementara di sistem datanya cuma 6,76 GB aja. Again, gue coba ingetin lagi ke teman-teman semua, untuk sistem data ini memang bervariasi tergantung banyak sedikitnya aplikasi yang lo install di iPhone lo. Penambahan fitur baru yang ada di iOS 16.5 beta 3 adalah penambahan wallpaper pada menu atau pada tema collection. Kalau kita coba aplikasikan tema collection yang baru ini di lock screen kita, waktu nge-slide lock screen berasa lebih smooth aja. Jadi kalau mau coba tinggal masuk aja ke settingnya dan pilih di tema collection. Lalu yang kedua, adanya fitur baru berupa New Quick Note. Jadi kalau kita lagi selecting teks pada browser Safari dan kita slide menunya ke kiri, di sini ada pilihan New Quick Note. Jadi bisa membantu kita untuk mengkopas file-file atau teks yang ada di Safari untuk dijadikan sebuah notes. Tentu ini bakal membantu pekerjaan kita lebih ringkas lagi, lebih simpel lagi. Lalu fitur yang ketiga yang cukup menarik dan mudah-mudahan bener-bener ada di officialnya nanti adalah ketika kita melakukan install update software di iOS-nya bisa dalam kondisi baterai 20-50% kapasitas baterainya. Kalau sebelumnya kita harus minimal 20% kondisi baterai kalau dalam kondisi charging, sementara dalam kondisi non-charging atau tidak terkoneksi dengan listrik, kita harus punya daya baterai minimal 50% untuk bisa melakukan install update software. Dan ini akan menjadi rules baru yang perlu kita ingat dan juga sampaikan ke teman-teman kita, barangkali nanti banyak yang belum tahu dan belum paham. Update berikutnya adalah di fitur Siri. Kalau di iOS 16.5 beta 3 kemarin, fitur Siri itu udah support dengan perintah untuk bisa melakukan screen recording. Namun sayangnya fitur ini udah di take out mulai dari beta 2 kemarin. Ya mungkin kita udah cukup tahu dengan berbagai informasi yang kita dapat dari berbagai sumber kalau Siri ini memang lagi diimprove besar-besaran sama si Apple, namun sayangnya kemarin itu masih banyak bugs dan error-error yang terjadi. Jadi sebaiknya kita tunggu update selanjutnya, mudah-mudahan udah siap, udah matang dengan fitur-fitur yang baru yang lebih kompleks yang akan menguntungkan buat lo yang senang menggunakan fitur Siri ini. Itu aja improve yang dimention sama si Apple di iOS 16.5 beta 3 ini. Sebetulnya ada fitur-fitur lain kayak UI baru di Apple News dan Apple Wallet. Lalu ada juga penambahan fitur di Apple Pay, namun sayangnya untuk region Indonesia tidak bisa digunakan atau belum bisa difungsikan. Hanya di region-region tertentu aja kayak di US atau Kanada. Kita beralih ke performance untuk iPhone 11 di iOS 16.5 beta 3. Kali ini gue coba melakukan pengujian dengan Geekbench 5. Hasilnya untuk CPU di single core dapat 1335, untuk multicore-nya di 3393. Baik single maupun multicore semuanya poinnya itu naik dari versi sebelumnya. Sementara untuk GPU-nya dapat skor 7525. Skornya juga naik dari versi sebelumnya. Untuk urusan baterai, penggunaan 1 hari terakhir ini gue ngerasa ini lebih boros, lebih cepat habis. Mungkin ini hal yang wajar. Yang pertama karena ini adalah versi beta, yang kedua bisa jadi adalah penyesuaian sistem dengan hardware-nya. Kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana. Tapi again, masalah boros pada baterai ini relatif karena mungkin ini iPhone 11 juga udah makan usia yang cukup agak lumayan tua. Juga baterai health di iPhone 11 punya gua ini udah 78%. Jadi hal yang wajar lah. Terakhir untuk tanggal rilis official iOS 16.5 ini kemungkinan besarnya adalah di akhir-akhir Mei. Mungkin paling cepat sekitar tanggal 15 Mei.
mengingat seri yang sekarang di build nomornya adalah seri F untuk akhir dari nomor serinya. Jadi memang perjalanan untuk seri betanya ini masih agak sedikit panjang. Mungkin butuh sekali sampai 2 kali lagi update versi betanya untuk menuju ke versi rilisnya. Kita ikuti aja perkembangannya dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk tahu update terkini informasi tentang iOS dan iDevice lainnya. Oke, itu aja informasi yang bisa gua share. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.